Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah menekan tombol merah-merahnya, telah mensubscribe. Semoga panjenengan semuanya yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri, semoga semua saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita semuanya bisa saling mendoakan atau doa bidoa, menjadi saudara seduluran, selawas saking walase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, bisa berbicara, bisa melihat, bisa berjalan, bisa bernafas. Ini semuanya adalah nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Masya Allah, begitu banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga seumpamanya seluruh daun yang ada di dunia ini dijadikan sebagai buku, dan seluruh air di lautan dijadikan sebagai pena untuk menuliskan nikmat Allah, maka itu tidak akan pernah cukup. Pernah enggak kita sekali-kali itu berpikir begitu, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, pas kita mau tidur itu pernah enggak sekali-kali kita berpikir, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu lebih banyak ingat sama Allah atau lebih banyak lupa sama Allah? Tentunya kalau saya pribadi lebih banyak lupanya sama Allah. Padahal yang kita gunakan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi semuanya adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita menggunakan nikmat Allah tetapi kita lupa kepada yang memberikan nikmat itu. Masya Allah, begitu hinanya diri kita sampai-sampai kita lupa kepada yang memberikan nikmat. Kita kadang ingatnya itu hanya pas sholat saja. Dan lebih hinanya lagi, waktu kita sholat pun juga kita lupa kepada Allah. Masya Allah. Padahal ketika kita bisa bangun dari tidur, lalu kita bisa berdiri dan berjalan, ini saja sudah nikmat Allah yang luar biasa. Bayangkan saudara-saudara kita yang ketika tidur mau bangun itu aja nggak bisa, mau berdiri apalagi. Karena apa? Terkena penyakit stroke. Lah kita yang bisa dari bangun langsung berdiri, langsung berjalan, pernah enggak kita bersyukur? Enggak pernah. Karena memang hati kita penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan keserakahan. Oleh sebab itu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangnya. Insya Allah, amit bah. Insya Allah apabila kita bersyukur dengan sebenar-benar syukur, hidup kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena setiap apa yang kita berikan, yang kita terima dari Allah, Masya Allah, nikmatnya banyak sekali. Bisa jadi ketika kita bangun dari tidur bisa berdiri, itu adalah bangun yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa bangun karena nggak bisa bangun karena stroke. Bisa jadi berjalannya kita ketika bangun dari itu bisa berjalan, kita bisa berjalan saja, ini bisa jadi adalah berjalannya yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang ingin jalan karena penyakit lumpuh. Bisa jadi yang kita makan hari ini, yang kita makan sahur tadi, yang kita makan buka tadi adalah makanan yang diharapkan oleh banyak orang yang nggak bisa makan karena kelaparan, orang miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Bahkan nafas yang begitu nikmat yang kita nikmati saat ini, kita bisa bernafas, bisa lega, ini bisa jadi adalah nafas yang banyak diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa bernafas seperti kita karena penyakit paru-paru. Bahkan kita bisa duduk dengan nyaman seperti nih, bisa duduk seperti ini. Bisa duduk sambil nonton YouTube. Ini bisa jadi adalah duduk yang enak sekali yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin duduk. Sampai tidak pernah bayang no, orang yang kena penyakit pasir
Mohon maaf. Orang yang punya penyakit ambeien itu pengen duduk yang enak aja, bah susahnya minta ampun. Duduk kayak gini aja rasanya itu kayak disundul duburnya itu sama linggis, sakitnya seperti itu. Lah kita yang bisa duduk dengan enak begini, pernah ndak kita bersyukur kepada Allah? Ndak. Jangankan duduk seperti ini digunakan untuk zikir mengingat Allah, kadang-kadang malah buat ngerasani orang, buat maido orang, buat ngomongin kejelekan orang. Wes linggo nyantai, apalagi ibu-ibu ini ambil petan-petan urung kok mari lek metani tumone bolone wes entek kabeh dipetani tangga-tanggane, wis mulai dari ujung sampai ujung wes entek dipetani, padahal lek metani urung rampung. Masyaallah. Rambut saya ini memang jelek, banyak kutunya, tapi saya tidak pernah metani rambutnya orangnya biar rambut saya. Insya Allah. Jadi mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kalau kita bersyukur, seorang bersyukur itu nanti bukan hanya mendapatkan surga di akhirat, insya Allah, tetapi juga mendapatkan surga di dunia. Bagaimana tidak? Orang bersyukur itu enak, dikasih sabar, dikasih susah, ya sabar, dikasih senang, ya syukur. Enak jadi wong muslim itu, jadi orang syukur itu enak, terima ing pandum. Kalau orang tidak bersyukur, dikasih uang 50.000 ngerangsani, wes susah. Sebab nggak bersyukur sudah dapat kesusahan di dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Kalau orang bersyukur, yakin bahwa hidup ini, kita ini hanya seperti wayang yang semuanya sudah diatur oleh dalang. Kita hidup ini semuanya sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Kita ini tinggal menjalani. Kalau orang main film itu, kita ini semuanya sudah disetting. Hidup kita ini settingan, semuanya sudah disetting sama Allah. Kita ini kalau main film, skenarionya, ceritanya, semuanya itu sudah dituliskan oleh Allah. Kita ini tinggal menjalani saja apa yang dituliskan, yang diatur oleh Allah. Lah kalau kita tidak menerima dengan apa yang diberikan Allah, dikasih seperti ini kok tidak terima, kok ngerangsani, ya hidup kita akan sengsara. Karena hati itu tempatnya Gusti. Maka perbaiki hati dengan cara menerima ing pandum, jaga hati dari penyakit hati, ingin membenci, menyakiti, iri, dengki dan lain sebagainya, supaya kita tahu tentang siapa sejatinya diri kita dan bisa tahu tentang sakan paran dumadi, biar kita tahu tentang tempatnya Gusti. Karena Gusti Allah itu tidak di Mekah, tidak di Madinah. Gusti Allah itu adanya di dalam hati kita itu, insya Allah. Untuk semua saudaraku, yang penting wes lah bersyukur saja kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau hidup kita ini masih susah dengan pandangan orang lain, berarti kita masih hamba yang amatiran. Kalau kita masih susah dengan pendapat orang lain, dengan komentar orang lain, hidup kita berarti masih amatiran, belum hamba yang sebenar-benarnya. Karena kalau hidup kita masih susah dengan pendapat orang lain, tidak akan pernah bahagia. Sampean kerja, ya nggak kerja nanti dikatakan pemalas, kerja katanya nggak serang dengan tonggo, nggak punya katanya nggak mau kerja, sampean kaya katanya punya pesugihan. Pokoknya kalau orang selalu repot dengan pendapat orang lain, setelah hidupnya nggak akan pernah bahagia, susah begitu loh. Oleh sebab itu sampean nggak usah bingung dengan pendapat orang lain. Tidak usah bingung dengan pendapat orang, karena setiap orang itu berpendapat sesuai dengan argumentasinya, dengan asumsinya, dengan pikirannya, dan dengan hatinya. Kalau memang hatinya busuk, mbok sampean berbuat seperti apapun ya akan tetap dirasa busuk. Kalau memang orang itu baik, tidak akan ada muncul sesuatu hal yang buruk. Jadi kalau kita hidup masih susah dengan pendapat orang lain, wes toh hidup kita nanti nggak akan pernah bahagia. Karena ketika seseorang yang kerjaannya itu berkata buruk, karena memang di dalamnya sudah ada keburukan. Sampean menuang gelas, tinggal apa yang ada di dalam cara tadi, mau menuang ke dalam gelas tadi. Kalau di dalamnya itu teh, ya keluar teh. Kalau di dalamnya itu kopi, ya keluar kopi. Kalau di dalamnya air putih, ya keluar
air putih. Kalau di dalamnya comberan, yang keluar ya comberan. Oleh sebab itu tidak usah bingung begitu, karena apabila ada seseorang yang setiap orang ini itu sana itu semuanya dicium seperti bau tembelek, sejatinya bukan yang ada di depannya itu bau tembelek. Sejatinya tembelek itu apa? Telak lencong, tai ayam. Itu memang ada di hidungnya. Sehingga siapapun yang dia cium, siapapun yang di hadapannya, yang dilihatnya, itu semuanya bau tai ayam. Karena apa? Karena memang tai ayam itu sejatinya ada di hidungnya. Jadi lihat aja orang yang seperti ini, wes toh kerjaannya setiap hari ya cuman ngerasani orang, yo ngomong nih kae, nanti gantian ya tetap seperti itu aja terus kerjaannya, karena memang nggak punya pekerjaannya cuman ngomongin orang itu saja. Kalau punya pekerjaan ya mungkin kerjaannya ngomongin orang, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan zikir, sibuk dengan pekerjaannya. Itu kalau memang rasipis lah. Yang penting kita, yang terpenting saling mendoakan, saling menyayangi. Jadi jangan sampai kita bangga dengan ibadah kita sehingga kita menghina orang-orang yang tidak beribadah. Ketika kita bisa sholat, jangan bangga dengan sholat kita sehingga kita menghina orang yang tidak sholat. Ketika kita tidak maksiat, jangan bangga dengan ketidakmaksiatan kita lalu kita menghina orang yang maksiat. Belum tentu orang yang selalu taat itu akan masuk surga. Jangan bangga dulu. Ada salah satu hikayat yang menceritakan bahwa seseorang yang kerjaannya membunuh orang, kerjaannya itu judi, dimasukkan surga oleh Allah. Dan ada seseorang yang menghafal Al-Quran tetapi di dalam matinya su'ul hatimah, itu ada. Menghafal Al-Quran pada akhirnya di akhir hayatnya menjadi su'ul hatimah, itu ada. Makanya kita jangan bangga dengan ibadah kita dan jangan menghina orang-orang yang bermaksiat. Didoakan, dinasihati dengan cara yang baik. Karena ketika kita melakukan hal yang baik, maka harus dilakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai ketika ingin berbuat sesuatu hal yang baik dilakukan dengan hal yang tidak baik, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Saudara-saudaraku semuanya, ini saya ditantang begitu untuk bertemu di salah satu tempat perkumpulannya dukun santet begitu, yang katanya banyak, tapi ya kita tidak tahu lah. Yang penting kita niatnya untuk amal ma'ruf nahi mungkar, dan semoga apa yang dilihat panjenengan ini semuanya bisa diambil iktibarnya, diambil hiburannya, dan juga bisa untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Karena setiap apa yang kita lihat itu adalah guru. Dunia ini adalah guru, tempat kita berpikir apabila kita mau berpikir. Insya Allah saya yakin rakyat bangsa Indonesia ini pintar-pintar semuanya bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang dilihat. Bismillah, mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku. Semoga ini nanti bisa dipermudah Allah, diberikan keselamatan Allah. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Oleh sebab itu saya minta doanya dari panjenengan, semoga saya diberikan kekuatan oleh yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa rijati wa sadar asma'i wa sifati wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saya pakai sorban ini karena saya mencintai ulama, bukan saya ulama, saya mencintai ulama. Jangan penuh dengan kebencian ya. Saya pakai kopiah, pakai imamah karena saya cinta dengan ulama, bukan berarti saya ulama ya. Insyaallah, bismillah. Ganteng gak, Kang?
Alhamdulillah. Kalau muji pakai asma Allah Kang, bisa jadi ain nanti saya jadi penyakit ain. Alhamdulillah Kang, ganteng gitu loh. Biasa. Jangan senang dipuji, orang dipuji itu malah bisa menyebabkan ain, dipuji dicaci sama. As-Sofa, Al-Jafa dan Al-Wafa. Insyaallah santai saja. Ujian ataupun hinaan dari makhluk itu sesuatu hal yang tidak perlu untuk dipikirkan. Kok mau dihinakan seperti apa kalau Allah tetap memuliakan orang itu, tidak akan satu orang pun yang mampu untuk menghinakannya. Sama dengan orang yang mau mencelakai maupun mendolimi diri kita. Di rumahnya Kang. Ini rumahnya Kang. Ya. Banyak orang kayak di dalam Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun tajalin cat Kang masuci cat. Kun fayakun ada satu insan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Ya. Itu namanya Allah, kekuatan-Mu ya Allah. Allah mesti. Assalamualaikum. 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 Kula nuwun. J. Amit nih Kang. J. Saya kan diundang ya, saya datang. Gurunya panjenengan mana? Wah, banyak ya di sini. Masya Allah, deret-deret. Salim tidak mau tah? Ya Allah. Salim. Salim Kang. Insya Allah. Salim Kang. Assalamualaikum. Salim Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia pun Kang menjawab salamku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia pun nak buatan buron. Oke, alhamdulillah saya bisa sampai di tempat ini bukan suatu kebetulan. Alhamdulillah. Oke, yang penting kula ndongakne panjenengan sedaya, saya mendoakan saudaraku semuanya, semoga hati yang benci diberikan kasih sayang oleh Allah. Saya tidak pernah membenci siapapun yang benci saya. Panjenengan mengundang saya ke sini, alhamdulillah saya sudah diundang ke tempat ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih matur suwun panjenengan sudah mengundang saya ke sini, dan saya alhamdulillah sudah sampai di tempat ini. Tujuan saya datang ke sini dan menerima undangan panjenengan tentunya ingin menyambungkan tali silaturahmi, menyambungkan perseduluran dengan panjenengan semuanya. Sudah mengundang saya ke sini, saya ingin menjadi saudara, ingin saling tukar kawaruh dengan panjenengan semuanya, gitu. J. Kalau konco-konco yo orangnya kali saudara, kabeh foto kesinggung. Iya gini, mohon maaf. Kalau panjenengan semuanya merasa tersinggung dengan saya mohon maaf. Wallahi demi Allah, tidak ada niat sama sekali dari dalam hati saya untuk menyinggung hati-hati panjenengan semua. Saya mohon maaf. Kalau memang panjenengan ada yang tidak suka ataupun ingin berkomentar ataupun sama pengen menyampaikan sesuatu hal yang pengen sama sampaikan, saya terima semua pendapat-pendapat panjenengan semuanya. Bukankah kita ini sejatinya semuanya itu saudara? Urip sampean siji, uripku ya siji. Kita ini berarti hidupnya cuma satu itu apa? Esa. Kita ini hidup ada yang menghidupkan, kita ini ada yang mengadakan. Oleh sebab itu, buat apa sih kita ini harus bertengkar? Buat apa sih kita harus ribut-ribut? Buat apa sih kita harus saling membenci? Apakah kebencian itu diajarkan oleh baginda Rasulullah? Kan tidak. Apakah baginda Rasulullah mengajarkan kita untuk membenci
mencaci, menghina, kan tidak. Baginda Rasulullah itu ketika dicaci, beliau malah menyayangi, menyuapi orang yang membenci beliau sampai orang itu bertaubat kepada Allah. Apakah baginda Rasulullah, apakah kiai-kiai kita, ulama-ulama kita mengajarkan ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kalau memang menurut panjenengan saya salah, apakah ulama-ulama kita mengajarkan untuk membenci orang yang melakukan kesalahan? Kan tidak. Ulama-ulama kita itu selalu mengajarkan untuk mendoakan, apalagi ulama-ulama NU, dingin ketika ada yang salah ya dinasihati, didoakan. Tidak boleh membenci orang yang melakukan kesalahan. Kalau memang saya salah, ya saya akui salah. Saya mohon maaf kalau memang saya salah. Di mana salahnya, saya siap untuk memperbaiki. Jangan begini. Iya, saya nggak ceramah, Kang. Saya nggak ceramah. Kalau memang sampean pikir sampean itu baik, ya saya mohon maaf kalau saya salah. Sebagai contoh begini. Kalau memang saya sholat, saya jangan bangga ketika saya sholat lalu saya membenci orang yang tidak sholat. Itu tidak diajarkan di agama saya. Ketika mohon maaf saya tidak melakukan maksiat, saya tidak boleh saya terus bangga terus membenci orang yang melakukan maksiat. Tidak. Saya tidak akan sombong dengan ibadah saya. Begitu pula saya mohon kepada panjenengan semuanya, kalau memang sampean itu merasa benar, saya merasa salah, ada yang salah di mata panjenengan, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Jangan sampai begini loh ya. Lihat tuh banyak orang-orang yang sok merasa benar, semuanya ceramahnya, ngomongnya dengan cara mencaci, akhirnya masuk penjara. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kalau memang sampean merasa benar, kalau memang sampean benar nih ya. Kalau memang sampean mengundang saya, sampean orang benar. Kalau sampean memang orang benar. Saya nggak tahu sampean jalur keilmuannya di mana, saya juga nggak tahu. Tapi kalau memang sampean benar ya, lakukanlah dengan cara yang benar, begitu loh. Ya saya mohon maaf kalau saya membuat sampean panas hati. Ya saya memang ya coba itu saya menjelaskan. Kalau saya punya salah, saya mohon maaf. Kan sampean ngundang saya begitu. Lo nyuruh ngapura di tempat jenengan. Aku panas nyebut-nyebut Allah, jalan Allah. Aku yo pengen ka Allah, ilmu Allah muni koyo ngopo tenan. Apa panjang wis sapi tenan. Itu piye kok. Aku jangan panas kuping wis panas. Lah teko-teko ceramah. Enggak apa-apa. Beliau tadi berbicara tentang ilmu Allah. Ilmu Allah itu memang sangat luas sekali. Ilmu Allah itu memang sangat luas sekali. Tetapi perlu untuk saya jelaskan ke panjenengan bahwa ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk dipertontonkan. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk dipertontonkan. Semua ilmu yang dipertontonkan itu pasti ada tata caranya. Sebagai contoh, mohon maaf, kami kan juga orang spiritual. Ketika bilang ilmu tenaga dalam ada nggak ada. Tetapi ketika orang mau menunjukkan ilmu tenaga dalam, ada tata caranya. Dibangkitkan dulu amarah sucinya, tingkat emosinya. Setelah itu baru menyerang. Ada dengan cara menyerang tahan nafas sehingga orang itu mental. Itu memang ada, tetapi ketika ditunjukkan berarti itu tujuannya untuk hiburan. Contoh lagi, ilmu kekebalan. Ada yang pasif, ada yang atraktif. Yang atraktif itu bisa dipertontonkan. Loh, nanti dulu saya jelaskan ke panjenengan. Sampean ilmu Allah itu coba piye sih? Maksudnya sing piye? Ya sebenarnya sampean berbicara ini pun juga ilmu Allah tuh nggak perlu aneh-aneh lah sebenarnya. Sampean dulu ada nggak? Nah, aku urusannya karo demen. Nanti dulu. Aku urusannya karo demen. Aku pokoknya panas. Nanti dulu. Kita kan di sini kan juga untuk saling tukar kaweruh. Begitu loh. Nah, saya nggak tahu sebab itu. Mari kita tukar kaweruh. Kita dulu kan nggak ada. Terus sekarang ini kita ada. Yang mengadakan siapa? Allah, gitu loh. Nggak usah sampean mikir yang aneh-aneh gitu loh. Jadi tolong ngomong ilmu Allah berarti harus yakin tenan nek kowe duwe Allah kuwi aja nek ngomong kuwi pangan ya aja. Kenapa? Pangan. Makan ya dimakan. Kenapa? Memang kalau memang saya tahu ini sampai ada sesuatu di dalam sini. Tetapi kalau Allah
berkehendak orang itu tidak akan celaka, maka tidak ada satu makhluk pun yang akan celaka. Walaupun seluruh manusia menghendaki orang ini hina, semua menghina. Kalau Allah menghendaki orang ini mulia, orang itu nggak akan hina. Sampai niat mencelakakan saya, seperti apapun usahanya sampean, kalau Allah berkehendak saya itu selamat, akan tetap selamat. Urusannya kalau demit tinggal undang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gawe kalau panas kuping ku kayak mau. Mantap. Orang popol. Iya kan? Orang popol. Mantap. Lagi apa? Aja. Aman ngomong ke masalah demit. Aman ngomong ke demit. Ilmu nih demit. Aman jajal panganan lagi ndilak wani. Wani mangan? Lek sampean pakai nang aku, saya iki dimangan, gelem wani mangan ra? Lu biar kurang aja. Enggak loh. Sampean kan kayak aku manganan iki. Aku roh iki mbok iseni apa? Geti sampean geti mangan, gelem ra? Kok kurang aja. Kurang aja. Contekno sampean luwe. Ajan luwe kok. Asal panganan lek wani. Sing mbok isi apa iki mau? Racun ta? Gak wani ta? Gak wani. Kuwi barang halus nyawa ketok. Lah. Mau kan aku mangan gede wis tak mangam sampean mangan separone lak wani ya. Boten kok ilmu gaib niku sampean matur masalah demit-demit niku. Iku sing cetek. Sing jebut gaib niku napa? Antarane gaib kalih makhluk gaib niku benten. Sampeyan niku percaya gaib, tapi nggak percaya karo sing maha gaib. Ayo gandeng to sampeyan niku aneh ta? Kayak lulu kalau mau gaib. Sing maha sampeyan niku ta percaya karo gaib, tapi nggak percaya karo sing maha gaib. Lucu sampeyan niku. Wong lucu ta sampeyan niku. Kan tak undang orang gendeng-gendeng ngene. Lah sampeyan niku ya aneh lho. Aneh jenengan niku sedayane. Kene golek duwite kok kaya ngene kan. Moho gaib ya sapa? Moho gaib lho sapa? Sing maha gaib ya Gusti Allah. Kurang kenal ngono kuwi. Mangkane sampeyan niku diurip nih to rasane. Donya iki kanggone awake dhewe mikir. Ben awake dhewe iku ngerti ngono lho. Mangkane sampeyan niku diurip nih rasane. Mikira sampeyan dhisik gak? Luar biasa. Ilmu ngono-ngono kata kok pamerane hiburan dolane cah cilik. Duh. Bukan punya kan? Well. Masya Allah. Bahkan gue seperti tenan memang jari percaya kalau Allah gue kudu manut maring aku. Manut pripun? Manut sampean. Iya. Gue panas aku pengen. Iya. 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 Panas. Uripe sampean karo uripku kuwi ana pira? Sampeyan uripe nek pira? Aku takon. Siji. Alah, uripe sampean iku mung siji. Uripku kuwi ya mung siji. Lah siji kuwi jenengane apa? Esa. Gusti Allah sing maringi sampean iku urip. Ngene-ngene iki rewangi aku iki. Rewangi aku. Pun. Ngeten mawon sampean niku. Sedayane awake dhewe niki urip wis kabeh mergo diuripi karo Gusti Allah. Pun. Uripe sampean siji, uripku ya siji. Sing siji iki mung Gusti Allah. Lek sampe sampean nyekutuk ning Gusti Allah kayak uripe sampean siji, terus uripe sampean kuwi enek pira? Sakjane Allah ku apa? Mpun lah, mpun. Ndak usah nuruti hawa nafsu. Ilmu ngoten niku kok sampean bangga-bangga. Ilmu dolanan hiburan kuwi. Bagaimana dulu ya? Pripun masih teman jenengan badhe pripun niki? Iki Mas Dani kan. Sampean pengen bukteni ilmu Allah ta? Oke. Kudu manut ta aku. Kudu manut. Monggo kersa. Baktekke. Oke. Jadi ikut Allah terus. Oke, bukan. Ini.
Kalau kau ini Yang dicacat rogong. nah ini. Coba naik dulu nih. Ilmunya Allah itu coba. Ana urip sakjroning pati. Ana pati sakjroning urip. Ora sak ceramah buktek nih. Kowe mau aku copot buat nganggo apa-apa jimat-jimat apa-apa. Jumatku mung selawat. Copot bajumu kabeh. Tak buktekke lagi ngomong Allah Allah. Terus Sing tak wedeni mung Gusti Allah. Ora ana sing tak wedeni kecuali Gusti Allah. oke, pencuri ya. Ayo Kang. Perjanjian, Oke, Kang. perjanjian iki kowe njaluk dijajal ini. Aku nggak jalan dijajal. Tapi lek sampean arep bukteni ilmu Allah nggih monggo. Napa? Pripun? Iki sing njaluke bukti kan tak buktekke tenan. Ning nek sampe ana apa-apa bicara tuntutan lho iki. Tidak sama sekali. Kalau saya mati, buat saya mati saya ini mati syahid. Lillah billah saya, lillah billah. Monggo. Sampean mau coba ilmu Allah seperti apa? Bukan berarti ketika sampean membuktikan ilmu itu saya setiap waktu, saya pun besok mati atau saat ini mati pun juga saya bisa. Bisa ya. Karena Bisa. ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk dipertontonkan. Tetapi kalau sampean sifatnya seperti itu, monggo. Jangan menistakan ilmu Allah sampean. Ancep. Wis kan. Tak jajal ya. Suwek daging. Tak jajal ya. Orang wedi. Walaupun saya mati syahid. Tidak akan saya kecuali takut dimati. Ayo. Dulu ya. Kan, tidak apa-apa. Minggir. Kang, katanya buat syutingan. Awas ya, jangan buat syutingnya. Orang, kau syuting katanya. Sama kowe. Sombong. Iki malah. Malah iki. Sana. Ilmu Allah. Mati tim gue tim. Hati din. Din, mati tim gue tim. Ayo, Di. Cari ilmu Allah, Di. Omong. Cari ilmu Allah, Di. Ayo, Kang. Kang, 30 detik.
Aja sombong sing jare murid-murid Allah iki. Buktekno kuwi. Kowe aja golek aku yo. Gus, aja golek aku. Aja golek aku ya. Urusan apa kuwi? Kowe rasa nangis. Rasa nangis. Rasa nangis. Mana yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sayri asma'i wa shifati wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari
وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وسير ساري في سائر الأسماء وشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وسير ساري في سائر الأسماء وشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وسير ساري في سائر الأسماء وشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم. Gus, Gus, Gus. Baik. Baik. Enggak, Tinggal enggak. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Enggak. Enggak. سيدنا محمد سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Ya kok, lagi nih lagi. Orang pan rupane yo ilmu almu yo. Nggih, santet wae iki. Aku sing duwe kesaktian siji meneh. Cara penjelasannya. Kan apa karo aku? Aja mampu karo kameramen itu. Kejadian apa? Kalau ada masalah dengan saya, jangan ganggu kamera saya, jangan ganggu anak ini. Kalau ada apa-apa dengan saya, jangan ganggu beliau. Ingat perjanjiannya. Ngerti enggak? Mau apa enggak perjanjian seperti itu? Ora saya kagak ngomong. Aku sing duwe kesaktian siji meneh. Nek pancen kowe sing kok ndelok ilmu Allah. Ya, memang gaweane dhewe. Ya. Tapi bisa nih nek memang gue orang mempan mulai santet kan nek orang mempan mulai Masih mau apa lagi sama ya? Ayo aku sendiri kesaktian di Cina sana ayo iya tidak. Iki sing jenenge muter iki. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa Allahumma shalli ala Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Syirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtajul yawma ayyuhal mujarimun. Syirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtajul yawma ayyuhal mujarimun. Syirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtajul yawma ayyuhal mujrimun. Syirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtajul yawma ayyuhal mujrimun. Syirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtajul yawma ayyuhal mujrimun. Syirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtajul yawma ayyuhal mujrimun. Syirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtajul yawma mujrimun. Tokno kabeh ilmu sandatmu sing paling kuat, tokno kabeh. Tokno kabeh ilmu sandatmu sing paling kuat. Hendak penasaran karo ini Allah. Tokno ilmu sing paling kuat. Ayo. Tak jabani, dadi nosungi. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kekuatan adalah kekuatan-Mu, kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Dan kekuatan-Mu dengan kekuasaan-Mu hamba mohon ya Allah. Lindungilah hamba ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila qadratis Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Imam As-Sayyidi Al-Fatihah. Allahumma Ya Sayyid Qulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Samadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani, Agisni, 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 Wa amitani fi qadai hajati wa yaqadi al-hajat, Wa yaqadi al-hajat, Wa yaqadi al-hajat. Ya Sayyid Qulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Samadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani, Agisni, 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 Wa amitani fi qadai hajati wa yaqadi al-hajat, Wa yaqadi al-hajat, Wa yaqadi al-hajat. Ya Sayyid Qulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Samadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani, Agisni, Agisni, Wa amitani fi qadai hajati wa yaqadi al-hajat, Wa yaqadi al-hajat. Ya Sayyid Qulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Samadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani, Agisni, 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 Wa amitani fi qadai hajati wa yaqadi al-hajat, Wa yaqadi al-hajat, Wa yaqadi al-hajat. Ya Sayyid Qulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Samadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani, Agisni, Agisni, Wa amitani fi qadai hajati wa yaqadi al-hajat, Wa yaqadi al-hajat, Wa yaqadi al-hajat. Ya Sayyid Qulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Samadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani, Agisni, Agisni, Wa amitani fi qadai hajati wa yaqadi al-hajat, Wa yaqadi al-hajat. Ya Sayyid Qulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Samadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani, Agisni, 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 Wa amitani fi qadai hajati wa yaqadi al-hajat, Wa yaqadi al-hajat, Wa yaqadi al-hajat. Niat ingsun amatek aji timbulan Rasul kang jeneng timbulane Muhammad, sirahku kak baitullah, rambutku racik besi, gul banyu tan ono banyu uga tan ono krasa, mongko ototku winangka kawat balungku hingga dadi waja. Akhire badan manis sang kongsor, tumekane dhuwur papak palune pandhe saking kesane Gusti Allah. Yahu ya Rahman ya Rahim, kula aturi maringaken sedaya timbulan saking para nabi kang dibawahi dening Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Amin 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatek aji timbulan Rasul kang jeneng timbulane Muhammad, sirahku kak baitullah, rambutku racik besi, kul banyu tan ana banyu uga tan ana krasa, mongko aku winangka kawat balungku hingga dadi waja. Akhire badan manis sang kongsor, tumekane dhuwur papak palune pandhe saking kesane. Yahu ya Rahman ya Rahim, kula aturi maringaken sedaya timbulan nabi kang dibawahi dening Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatek aji kang jeneng timbulane Muhammad, sirahku kak baitullah, rambutku racik besi, gul banyu tan ana banyu uga tan ana krasa, mongko ototku winangka kawat balungku hingga dadi waja. Akhire badan manis sang kongsor, tumekane dhuwur papak palune pandhe saking kersane Gusti Allah. Yahu ya Rahman ya Rahim, kula aturi maringaken sedaya timbulan saking para nabi kang dibawahi dening Nabi Muhammad,
nabi akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Mandeko ketimbang mati suul khatimah. Mandeko mau perjanjiannya lek mung lek wis jajal ilmuku lak sampean belum tobat. Mandeko timbang mati nganggur sampean kok. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Sampeyan kula paring kula nasihati panjenengan timbang sampean mati nganggur, sampean mati aja nuruti hawa nafsu sampean. Ora enek wong urip nuruti hawa nafsu bakal kena mandeko timbang sampean mati suul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ndang mau istighfar topato timbang mati sampean mati sholat imayu ndang topato. Ndang topato asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkan semua ilmu gaib yang ada di dalam tubuh. Semua hilangkan semua. Wes, atur nafas juga. Wes. Atur nafasmu. Wes. Monggo. Tempat kabeh, tempat wes. Tempat diparo. Wes. Aduh, pancen hebat kan ya. Ora ada sing hebat insyaallah. Ayo tempat kabeh. Tempat kabeh wes. Lareno nyendero. Lareno nyendero. Santai lareno nyendero. Wes nyendero, ora usah ngaku-ngaku aku ora perlu pakon. Wes nyendero. Lareno ora usah ngaku-ngaku nyendero. Wis menengo. Ora usah ngaku-ngaku aku. Ora usah muji-muji aku ora penting hujanmu kabeh. Ora usah muji-muji aku. Wes menengo. Wes zikira Allah istighfar astagfirullah. Wes ora usah muji-muji aku wes meneng. Nyendero wes meneng. Istighfar astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ora usah muji-muji aku. Ora penting bagi pujian. Pujian sajen gara gunane. Wes meneng. Istighfar udah usah masuk turun garak. Matur Allah. Wes meneng. Tak jaga buahmu yang istighfar. Kalau ngapura tapi kape ilmu ini sampai nih, tak cabut nih. Apa? Bisa ngisi apa? Gimana? Pendapat insyaallah. Istighfar kabeh istighfar. Wes istighfar.
karo. Wis ngomong nae. Ora tak papan. Tak karo. Wes. Aku ora keburu nafsu terus keburu sampean ora. Niat kabeh. Tapi lemes ya. Atau goni santai. Nggak boleh ya. Nggak ya. Apa? Sama susah muji-muji tidak penting. Wes istighfar ben jantungnya sampean mau bedol. Ya Allah. Sebut Gusti Allah, sebut asma Allah, kamu lemas. Sebut asma Allah. Malah badut asmane Allah. Allah orang malah kok nyebut malah badut. Allah Dukurning sarwa Baju Allah kamu contoh istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar malah istighfar kita. Astagfirullahaladzim. 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 Mungkin apa? Aku tahu nama Dewi, nyerang mental nama Dewi. Ayo jangan kemusuhan ya, mbak aku ya. Ya. Ini tadi dulu ya. Orang anak ilmu ku apa sih tak kalah. Iya, orang aneh gue. Lah tak dari awal perjanjian mau kan lah ya. Kudune mau kayak wis jajal kan gue kudune ora terus pangkah nyerang. Kan perjanjian iku ngono mau. Nah terus ini ya, bawa aja. Umaten mulai pengen sholat tangi. Nangis ya? Saya nangis ya? Nanti dicuci bajunya nanti saya biar nanti kalau ketahuan punyai malah pun ya duduran terjadi ya jangan tolong nih Gusti Allah jangan tolong dengan aku jangan tolong nih Gusti Allah jangan tolong dengan aku istighfar yang ngono rasane wong sing kok santet-santet ya lorone ngono kuwi. Makane to lek ora gelem dicubit ya aja nyubit. Sampeyan wong Jawa kudu ngerti, kudu njawani. Cetak klemi dhewe.
Wes, enggak apa-apa. Wes Lara. Ya. Ya wes, enggak usah wes, ya wes. Matur suwun Gusti Allah jeneng aku. Ya. Wes. Enggak elok Mas. Aku ya. Tenang. Halo, nuwun iki ne kula. Delok karo sange nggih. Matur suwun saderenge. Angka seduluran selawat-selawat saking saking Gusti Allah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para seduluran sayane. Nggih. Seduluran. Yo mau tarik nafas kerong. Ada nih suruh sih wis. Wes, enak kawae. Asum. Sami-sami. Matur suwun Gusti Allah datang kula nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, Bapak Ibu, jangan pernah menuruti hawa nafsu. Tidak ada ceritanya orang yang menuruti hawa nafsu hidupnya itu bakal bahagia, itu tidak ada. Kita itu dikatakan manusia sempurna, bukan sempurna apa adanya. Sempurna karena kita sempurnakan. Kita ini punya akal dan juga punya nafsu. Kalau akal kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau nafsu kita yang mengendalikan akal kita, maka kita akan lebih hina dari binatang. Oleh sebab itu kita biasakan untuk menekan hawa nafsu. Nafsu itu tidak bisa dihilangkan, bisanya hanya ditekan hawa nafas nih loh. Nah, kalau nafasnya hilang ya mati, nafsu nggak bisa dihilangkan. Oleh sebab itu kita diajarkan untuk berpuasa, untuk menekan hawa nafsu. Poso, ngepos nih, poso. Insyaallah yang terpenting untuk semua saudara-saudaraku, mari kita menekan nafsu lawamah, sufiyah, amarah yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita dikuasai. Sakit ya Allah. Allahu akbar. Wala quwata illa billah. Sakit ya Kang? Sampeyan Kang? Aku lah nyerang. Ucap 500 pun kayak meluwayu ngono. Iki to Kang. Oten niku Kang. Allahu akbar, masyaallah. Piye to kamu iki? Masyaallah ya Allah. Anu ya. Bingung saya mau ngomong apa malian. Insyaallah pokoknya orang yang dikatakan orang yang sakti itu bukan orang yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya, tapi orang yang sakti itu yang tidak bisa dimusuhi, yang dicaci, yang dihina, yang kalau seorang pesilat itu kalau memang sudah belajar rohaninya, secara batinnya itu tidak mudah petantang petenteng tantang sini. Orang yang sakti itu yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang yang sakti itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuh-musuh, tapi yang tidak bisa dimusuhi, itulah orang yang sakti. Wah, gitu ya. Sampai sekarang doalah saja lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.